Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hizkia Tamon, NIM 2114201060, Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A3, semester 2. Di video kali ini, saya diberikan tugas oleh Dr. Wiwit Ciptaning Siharyanto, Eskep NS MMR, dengan mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2, dengan tugas Konsep Dasar Proses Keperawatan. Sejarah proses keperawatan yang pertama menurut Lydia Hall, 1955, mencetuskan pengkajian, perencanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Wiedenbach, 1963, mencetuskan observasi, bantuan, pertolongan, dan validasi. Kemudian Anna 1973 mengatakan proses keperawatan sebagai suatu pedoman dalam pengembangan standar praktik keperawatan. Kemudian Bloch, Roy, Muniger, dan Jaron dan Espinal tahun 1974 sampai 1976 mencetuskan pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian Nanda 1982 mengklasifikasi diagnosis keperawatan menjadi dua. Yang pertama diagnosa keperawatan, yang kedua diagnosa medis. Pengertian proses keperawatan. Proses merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan atau serangkaian operasional untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Yura dan Walsh, 1988 menyatakan bahwa proses keperawatan adalah tindakan yang berurutan, dilaksanakan secara sistematik untuk menentukan masalah klien, membuat perencanaan untuk mengatasinya, melaksanakan rencana tersebut, atau menugaskan orang lain untuk melaksanakannya, dan mengevaluasi keberhasilan secara efektif terhadap masalah yang diatasi. Tujuan proses keperawatan. Tujuan dari penerapan proses keperawatan pada tatanan pelayanan kesehatan adalah yang pertama, untuk mempraktekkan suatu metode pemecah masalah dalam praktek keperawatan. Yang kedua, sebagai standar untuk praktek keperawatan. Yang ketiga, untuk memperoleh suatu metode yang baku, sistematis, rasional, serta ilmiah dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang keempat, untuk memperoleh suatu metode dalam memberikan asuhan keperawatan yang dapat digunakan dalam segala situasi sepanjang siklus kehidupan. Yang kelima, untuk memperoleh hasil asuhan keperawatan yang bermutu. Kemampuan perawat. Dalam melaksanakan proses keperawatan, seseorang harus memiliki persyaratan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan intelektual. Yang kedua, kecakapan dalam perilaku dan hubungan antar manusia. Yang ketiga, kecakapan dalam kemampuan teknis keperawatan. Karakteristik proses keperawatan. Proses keperawatan mempunyai 6 karakteristik, yaitu tujuan, sistematika, dinamika, interaktif, fleksibel, dan teoritis. Implikasi proses keperawatan. Penerapan proses keperawatan mempunyai implikasi atau dampak terhadap yang pertama, profesi keperawatan. Hal ini menunjukkan bahwa keperawatan tidak hanya melaksanakan rencana seperti yang telah diresepkan dokter. Praktek keperawatan mencakup standar praktek keperawatan. Standar tersebut diadopsi dan diterbitkan oleh American Nurse Association. Yang kedua, klien. Penggunaan proses keperawatan sangat bermanfaat bagi klien dan keluarga agar mereka ikut berpartisipasi secara aktif dalam keperawatan. Klien menyediakan sumber untuk pengkajian, validasi diagnosa keperawatan, dan menyediakan umpan balik untuk dievaluasi. Yang ketiga adalah perawat. Proses keperawatan akan meningkatkan kepuasan dalam bekerja dan meningkatkan perkembangan profesionalisasi. Teori proses keperawatan. Teori yang mendasari proses keperawatan adalah teori sistem, teori kebutuhan manusia, teori persepsi, teori informasi dan komunikasi,
dan teori pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang terakhir, sifat proses keperawatan. Ada 4 sifat proses keperawatan, yaitu dinamis, siklik, independen atau saling keberuntungan, fleksibel atau luas. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila saya mempunyai salah, saya minta maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.